Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sudah mandi? Sudah sarapan? Oke, langsung saja. Hari ini bertemu kembali dengan Bu In. Kita masih akan membahas mengenai materi teks deskripsi. Kali ini bagian yang ketiga. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing, mulai. Berdoa selesai? Oke, baik. Silahkan dipersiapkan buku catatan dan buku tugas untuk mapel bahasa Indonesia. Nanti jika ada hal-hal yang penting sekiranya silahkan dicatat di buku catatan bahasa Indonesia kalian. Bisa dimulai? Oke, langsung saja. Teks deskripsi bagian 3. Kali ini kita akan membahas mengenai menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Ya. Setelah mengenal ciri umum teks deskripsi, pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur teks deskripsi dan menelaah penggunaan bahasanya secara rinci. Bagaimana maksudnya? Akan saya jelaskan. Diperhatikan. Struktur teks deskripsi. Deskripsi memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci dari sudut pandang subjektif penulisnya. Hal-hal yang dideskripsikan dipilih dari sudut pandang penulis sendiri. Teks deskripsi disebut juga teks tanggapan deskriptif. Oke, saya lanjutkan. Struktur teks tanggapan deskriptif itu ada 3. Yang pertama, identifikasi. Apa itu identifikasi? Oke, saya jelaskan. Identifikasi atau gambaran umum adalah berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Yang dimaksud dengan deskripsi bagian adalah berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Yang dirinci ada 3 hal: apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa. Apa yang dilihat? Misal bagian-bagiannya atau komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat. Ini. Kemudian bagian yang didengar adalah mendengar suara apa saja, seperti apa suara itu. Ini. Kemudian yang ketiga, dirasa. Yang dimaksud dengan dirasa yaitu dengan mengamati objek. Ini. Dan yang ketiga, penutup. Yang dimaksud dengan penutup adalah berupa kesan umum mengenai bahasa yang sedang dibahas. Itu yang dimaksud dengan struktur teks deskriptif. Oke. Untuk memperjelas pemahaman kalian mengenai struktur teks deskriptif, saya mempunyai satu buah teks dengan judul Rumah Tongkonan. Oke, mari kita cermati bersama-sama. Rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon rumah Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur
adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 200 km ke arah utara dari Rantai Pau. Memasuki Rantai Pau akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Saya lanjutkan. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat Tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa pernis dan pelitur, kayu rumah Tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah Tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Sekarang akan kita simak. Saya ulangi kembali. Mencermati struktur teks deskripsi mengenai teks rumah Tongkonan ini pada paragraf yang pertama ini itu disebut identifikasi. Kenapa disebut identifikasi? Karena pada paragraf yang pertama itu menyebutkan nama objek. Ini apa nama objeknya? Yaitu rumah Tongkonan. Kemudian juga menyebutkan lokasinya. Di mana lokasinya? Di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Selain itu juga ada penggambaran umum mengenai objek itu sendiri. Itu dalam paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua itu termasuk deskripsi bagian. Kenapa disebut dengan deskripsi bagian? Karena pada paragraf yang kedua itu menyebut mengenai rincian bahan baku pembuatan rumah Tongkonan ini. Kemudian ukiran rumahnya dan hiasan atap rumahnya. Tadi hiasannya berupa apa? Tanduk kerbau. Oke. Kemudian paragraf yang ketiga itu termasuk penutup. Kenapa dikatakan penutup? Karena di dalamnya mengandung kesan umum. Oke, lebih paham lagi mari kita simak latihannya. Ada 3 soal yang membahas mengenai teks tentang rumah Tongkonan tadi. Tolong disimak betul-betul kalimat perintahnya. Dengan mengamati tabel tersebut, berdiskusilah untuk menyimpulkan hal-hal berikut. Tolong persiapkan buku tugasnya. Tulis nomor 1 pertanyaannya. Apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi? Oke. Saya berikan jawabannya. Silakan ditulis. Ada 4 yang perlu kalian pahami pada bagian teks yang disebut identifikasi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca atau pandangan merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Ini yang dimaksud dengan deskripsi. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna,
ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Itu jawaban yang pertama. Kemudian soal yang kedua, silahkan ditulis kembali. Apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? Oke, bawahnya tulis jawabannya. 1. Deskripsi bagian berdasarkan ukiran rumah, yaitu terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Ini. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan bahan kayu, yaitu rumah adat yang berjenis. Ini ada pada kalimat kelima. Nih. Kemudian jenis kayu yang digunakan ada pada kalimat ke-7. Kemudian tanpa vernis ada pada kalimat ke-8. Itu jawaban nomor 2. Kemudian yang ketiga, ditulis kembali soalnya. Bagaimana ciri bagian simpulan teks deskripsi? Oke, tulis jawabannya. Ciri bagian simpulan teks deskripsi ialah mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan pada teks tersebut. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Itu jawaban nomor 3. Oke, begitulah cara mencermati teks deskripsi pada sebuah teks. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi strukturnya, sekarang kita lanjutkan ke penggunaan bahasa. Ya, dipersiapkan kembali buku catatannya. Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ya, yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Ya. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Nih, kemudian kalimat perincian untuk menjelaskannya yaitu dia berusaha menolong sesama, ya. Bisa juga dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang dimaksud dengan penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan adalah ada kata-kata baik. Ini kata baik dirinci menjadi 1. Tadi berusaha menolong sesama orang. Jadi kalau kita berusaha menolong orang itu dikatakan kita itu baik. Yang kedua, ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ini makanya kalau kita berkata yang baik kepada orang lain itu juga kita disebut orang baik. Nah, ini yang dimaksud dengan penelaah perincian ya tadi. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Ini adjektiva serapan pertalian dengan panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pencitarasaan. Ini penglihatan, misal gemerlap, suram, terang. Ini jadi apa yang dilihat. Kemudian yang kedua, pendengaran, apa yang didengar, sunyi, bising, merdu, nyaring, serak, dan lain sebagainya. Ini. Kemudian penciuman, apa yang dicium, yaitu wangi, harum, semerbak, anyir, busuk, dan lain sebagainya. Lanjut, perabaan, yaitu hal-hal yang bisa diraba. Nih, misal lembab, basah, kering, halus, kasar, keras, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pencitarasaan, apa yang dirasa. Misalnya manis, ya, asin, pahit, asam, tawar, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Nih, setiap kata dasar yang huruf pertamanya K, P, T, dan S akan luluh jika ditambahkan awalan. Contoh, Uki Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya.
Ini telaah penulisan katanya, men ini ditambah dengan kata dasar prakarsai, maka fonem P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR, ya, pra tadi, merupakan klaster atau konsonan rangkap. Ini. Oke, lanjut. Yang D, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Contohnya, ada kata indah. Kata indah itu sinonimnya apa? Elok, permai, molek, cantik, ya. Ini kalau kita buat kalimat, pantai Senggigi sangat indah. Ada kata indah, itu perlu digarisbawahi. Contoh lagi, ada kata mengherankan, sinonimnya apa? Mengagumkan, memukau, fantastis. Ini contoh kalimatnya. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Nah, kata mengagumkan digarisbawahi. Lanjut yang E, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Contoh, ada kata depan di. Contoh kalimatnya, drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Kata di situ garis bawahi. Contoh yang lain, kata depan dari. Nih, contoh kalimatnya, drama musikal Arya diambil dari cerita Betawi. Ini contoh kata depan yang lain, pada. Contoh kalimatnya, pertunjukan dimulai pada pukul 20.00. Nah, itu penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Oke, lanjut yang F. Penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata khusus adalah kata ruang yang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Itu perbedaan, ya, di perbedaan kata umum dan kata khusus. Oke, contohnya ada kata umum indah, maka kata khususnya elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan. Ini contoh lagi, ada kata umum melihat, maka kata khususnya menonton, menyaksikan, memandang. Contoh lagi, ada kata umum hewan peliharaan, maka kata khususnya yang termasuk hewan peliharaan kucing, anjing, kelinci, ikan, burung. Contoh lagi, ada kata umum memegang atau mengenai, maka kata khususnya mengelus, menyentuh. Nih, udah mulai paham di sini? Oke. Ada contoh lagi, kata umum memukul, maka kata khususnya menghantam, menampar. Ini. Dan yang terakhir, ada contoh yang lain lagi, kata umumnya mendatangi, maka kata khususnya mampir, singgah, berkunjung. Oke, itu yang dimaksud dengan penggunaan kata khusus, ya, berawal dari kata umum. Oke. Nah, dari sini kira-kira kalian sudah paham untuk penggunaan bahasa pada teks deskripsi? Oke, kalau sekiranya masih ada hal-hal penting lainnya yang belum kalian pahami, silahkan kalian bisa WA saya, ya. Silahkan bertanya, ya. Insya Allah akan saya langsung jawab. Oke, ini untuk pemahaman kalian mengenai telaah teks deskripsi, Bu In mempunyai latihan, ya, latihan untuk melengkapi dan menelaah teks deskripsi. Silakan kalian persiapkan buku tugasnya. Ini di sini. Kalimat perintahnya, ubah dan lanjutkan deskripsi berikut sesuai dengan kondisi sekolahmu. Ini contohnya, SMP Negeri Merdeka merupakan salah satu sekolah kebanggaan di daerahku.
Sekolahku terletak di pinggir kota Malang. Tepatnya sekolahku berlokasi di Jalan Soekarno 28. Sekolah kebanggaanku ini mempunyai fasilitas yang lengkap. Sekolahku sangat asri dan nyaman. Itu silahkan kalian ubah sesuai dengan kondisi sekolah kalian sekarang, ya, melalui video pengenalan MPLS yang pertama, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Silahkan ditengok kembali videonya, ya. Di situ kalian akan bisa melihat secara langsung, walaupun masih melalui layar, ya, keadaan sekolah SMP Negeri 1 Kaliwungu. Oke, ya. Kalau sudah, maka untuk latihan yang terakhir ini sebagai PR kalian di rumah. Bagaimana? Sudah paham untuk penjelasan hari ini? Oke, sekali lagi kalau masih ada yang belum kalian pahami untuk materi struktur dan telaah bahasa mengenai teks deskripsi, bisa langsung tanyakan ke saya melalui WA. Ya. Tetap jaga kesehatan, ya, selalu hidup bersih, jangan lupa menggunakan masker jika keluar kemana saja, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita bisa bertemu di dalam kelas, ya, kita bisa belajar bareng di dalam kelas, dan tetap semangat belajar, ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.